Bismillah, Ustaz Rajak. Udah bisa dimulai, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ma tabat dunya illa bidzikrih wa la damatil akhirah illa bi'afwih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi mulkih wa la radda li fadlihi wa la mu'aqqiba li qada'ihi wa amrih. أشهد أن محمدا خيارته من خلقه وأمينه على وحيه والصلاة والسلام على من حكم بأن خير الناس من تعلم القرآن وقام بتعليمه وبعد. اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, atas karunia dan kenikmatan yang telah melimpahkan kepada kita sehingga kita bisa diberi umur panjang, kesempatan, dan juga kenikmatan yang paling terbesar itu keimanan iman yang masih tetap teguh kita pegang. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan dalam rangka untuk meningkatkan pembelajaran kita terhadap ilmu Al-Quran yang telah libur sekitar 2 bulan, dan nanti kedepannya insya Allah kita akan terus istiqomah insya Allah, yang akan selalu dibimbing oleh Ustaz kita, Ustaz Zaki Mubarak. Untuk menyingkat waktu, kami langsung persilahkan dan kami kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Zaki Mubarak. Kepada antum kami persilakan. Astaghfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, أهلا وسهلا di dalam halaqah Tajwidul Huruf yang insyaallah kita masuk kepada ahkamu nun sakinati wa tanwin. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya? Sudah 2 bulan kita berhenti ya. Semoga jauhnya jarak kita, jauhnya lamanya fatrah kita berhenti itu tidak mengikis semangat kita dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Amin. Baik, kawan-kawan yang saya hormati, kita masuk terus ya. Al-ahkamu an-nunis sakinati wa tanwin. Bismillah. Al-ahkamu jam'ul hukmi. Ahkam itu jamak daripada hukum. Jadi ahkam itu hukum-hukum. Kalau mau diterjemahkan, hukum-hukum. Al-ahkam kalau bahasa Arab. Al-hukmu. Wal muradu bil hukmi fi ilmi tajwid. Jangan ketika dikatakan hukum, dia kan mutlak nih. Apa makna hukum di sini? Al-hukmu fi ilmi tajwid. Hukum dalam ilmu tajwid. Makna hukum dalam ilmu tajwid itu apa? Al-qa'idatul 'ammatul lati tandariju tahtaha juz'iyat. Jadi kaedah-kaedah yang umum, yang di dalam kaedah umum itu tadi terperinci kaedah-kaedah juz'iyat, bagian-bagiannya. Contoh kaedah umumnya misalkan hukum-hukum nun sakinah, di dalamnya terperinci ada izhar, ada idgham, ada qalb, ada ikhfa. Terbagi lagi, itu namanya hukum juz'iyat. Sedangkan hukum ammah itu pola dasar, bentuk judul dasarnya. Setelah itu ahkamun nun sakinati wat tanwin. Coba kita tengok sekarang ahkamun nun sakinah wat tanwin. Apa beda nun sakinah dengan tanwin? Nun sakinah nunan lafdhan wa khaffan. Nun yang diucapkan dan dituliskan itu nun sakinah.
Sedangkan nun at-tanwin, nun lafzan la khattan. Dia terucapkan tapi tidak dituliskan. Itu bedanya antara nun sakinah dengan tanwin. Ahkamu nun sakinati wa tanwin yahtaju ila ma'rifati ahkamihi khawasul qurra wa awamuhum. Hukum nun sakinah dan tanwin ini yang membutuhkannya, ya, yahtaju ila ma'rifatil ahkamihi, yang membutuhkannya itu khawasul qurra. Mana khawasul qurra ini orang yang takhasus, orang yang fokus hidupnya itu dengan belajar dan mengajarkan Quran terus, itu khawasul qurra. Wa awamuhum, dan orang-orang umum, orang masyarakat biasa juga membutuhkan, saking pentingnya hukum nun dan tanwin ini, nun sakinah dan tanwin ini kita harus diketahui oleh semua golongan, baik dari orang khusus ataupun orang umum. Kenapa? Makanya sebagian matan meletakkan hukum nun sakinah dan tanwin itu di pertama. Tapi Imam Jazari tetap mulai daripada makharijul. Itu menunjukkan apa? Saking pentingnya hukum nun dan tanwin. Kenapa? Wadzalika likathrati wuqu'in nun sakinati wat tanwin fil Qur'an Karim. Karena saking banyaknya, ya, terjadi antara nun sakinah dan tanwin itu di dalam Al-Qur'an Karim. Bermuamalah dengan huruf lain itu banyak sekali terjadi. Dan nun sakinah wa tanwin ini, karena nun sakin dan tanwin ini, asli nun itu tidak bisa terlepas dari gunnah. Dan gunnah itu macam-macam jenjangnya. Ada jenjang yang panjang sekali, akmal, ada yang pendek sekali, angkos. Posisi yang seperti itu kan tidak stabil selalu. Makanya perlu pembagian. Ada nanti masuk di gunnah akmal seperti nun bertasydid, masuk di gunnah kamil seperti ikhfa, masuk di gunnah naqis seperti izhar. Makanya penting sekali belajar nun sakinah ini ataupun tanwin. Oke. Waman jahilal ahkamu yatatarraqu ilaihi lahnul khafi. Siapa yang tidak mengetahui hukum-hukum daripada nun sakinah dan tanwin ini, maka dia terkena ataupun tersilap di lahnul khafi. Lahnul khafi. Kesalahan yang tidak nampak. Tapi hakikatnya salah. Tapi tidak nampak, tidak diketahui. Lahnul khafi. Wa huwa la yadri. Dia tidak tahu. Misalkan dia baca anfusakum ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Dia baca seperti itu. Secara makna sudah betul, tapi secara bacaan yang sahih belum. Orang yang seperti ini la yadri, dia tidak tahu. Bagaimana? Wa mithlu hadza, dan yang model seperti ini la yusaku bi qira'atin, tidak bisa dipegang qiraatnya. Bacaannya tidak bisa dipegang. Maknanya apa? Orang tidak boleh berguru sama dia. Orang tidak boleh berguru sama dia. Kenapa? Karena tidak rapi. Tidak rapi. Kenapa lagi? Karena bukan seperti itu turun. Li'anna al-ahkam an-nun as-sakinati wa tanwin, karena hukum-hukum nun dan tanwin itu tata'allaqu bi hurufil hija'i tis'ati wa 20, berhubungan langsung dengan huruf hijaiyah yang 29. Daripada itu sangat penting untuk diketahui. Begitu sedikit mukaddimah di dalam masuk ke dalam hukum nun sakinah dan tanwin ini. Jadi harus diketahui. Fayajibu 'alal qari, wajib atas semua al-qari al-ma'rifatu ahkamihi wa qawaidihi. Wajib bagi semua siapa saja yang membaca Al-Quran wajib mengetahui hukum-hukum nun sakinah dan tanwin ini beserta kaedah-kaedahnya.
Kama yajibu alaihi. Ini tasbih. Ini perumpamaan. Kama yajibu alaihi ma'rifatu ahkamil ibadat asy-syariah. Seperti bagaimana kita harus mengetahui hukum-hukum ibadat yang di dalam syariat. Kita misalkan solat. Solat sudah diketahui bahwasanya sifat hukum solat itu wajib. Wajib bagi kita untuk mengetahui bagaimana rukuk, bagaimana sujud, bagaimana i'tidal. Kenapa? Karena hukum dasar solat wajib. Begitu juga qiraah sahihah, hukum dasarnya wajib. Maka wajib atas setiap orang mengenal bagaimana membaca nun yang posisinya ketemu dengan fa, posisinya ketemu dengan ba, posisinya ketemu dengan, walaupun nanti namanya dia tidak tahu, tapi bacaannya, ukuran bacaan itu harus tahu. Karena itulah yang membedakan antara Quran dan bukan Quran. Nah, baik, itu secara muqaddimah di ahkamun sakinah wa baik. Ta'rifuhuma wa farqu bainahuma. Ta'rifuhuma. Jadi definisi nun sakinah dan tanwin dan apa perbedaan antara keduanya. Itu ya. Ta'rifun nun sakinah. Definisi nun sakinah. An-nun sakinatu hiya al-khaliyatu min al-harakatin salasah. Nun sakinah ini adalah nun yang terlepas daripada harokat yang tiga. Ya? Harokat yang tiga. Fathah, dhammah, kasrah. Nun hiya al-khaliyah. Al-khaliyah itu bisa kita bilang kosong. Tidak ada. Sama yang terlepas. Tidak ada. Daripada harokat yang tiga. Al-fathi, wal-dhammi, wal-kasri. Wa takunu tsabitatan wasdan wa waqfan. Nutqan wa kitabatan. Ya. Wa takunu, dan dia itu akan ada selalu. Kalau dibilang wa takunu tsabitatan bermakna akan ada selalu. Selalu dia begitu. Waslan wa waqfan. Baik dalam keadaan wasal maupun dalam keadaan waqaf. Dia memang sudah ada dia. Nah, tidak. Baik juga dengan tulisan ataupun bacaan. Nah. Ya kan? Wa takunu fil asma. Dan kita dapatkan nun sakinah ini di dalam asma. Karena nanti tanwin itu ada di dalam yang lain, di dalam fi'il, dalam asma dia nanti. Nah, nanti masuk dalam ilmu nahwu ada tanwin di dalam fi'il. Wa takunu fil asma'i wal af'ali wal huruf. Nun sakinah ini masuk di dalam asma, masuk di dalam fi'il, masuk di dalam huruf. Wa takunu mutawassitatan atau mutatarrifah. Nun sakin ini akan kita dapat di tengah kalimat ataupun di ujung. Tidak pernah akan dia itu di pangkal. Mulai bacaan itu dengan sukun. Makanya nun sakinah tidak akan pernah ada di nah, kalaupun ada mesti ditolong oleh hamzah. Amthilatu tawajudiha. Contoh-contoh adanya dia. Fil asma, di dalam asma. Wal munqa. Ini disebut mutatarrifah. Disebut apa? Mutawassithah. Mutawassithah. Di tengah. Mana dia? Nun sukun itu. Mesti kita ketahui itu dulu, nanti baru hukum nun sukun itu ketemu huruf setelahnya. Nah, ketemu huruf setelahnya. Apa nun sukun? Nun yang terlepas daripada harakat yang tiga. Dan dia akan ada selalu baik dia wasal ataupun dia waqaf. Itu definisi nun as-sakinah. Wa fil af'al. Nah, di dalam af'al. Yanhitun.
sabitun. Ini kan af'ali fi'il ini, fi'il mudhari'. Di tengah dia. Fil huruf an di akhir nun. Ankum, minkum. Nah, itu hukum apa namanya nun as-sakinah. Sekarang masuk ke dalam at-tanwin. Tanwin. Ta'rifut tanwin. Definisi daripada tanwin. At-tanwinu huwa nunus sakinatu za'idatu talhaqu akhiral ismi lafdhan la khattan. Nah, tanwin adalah nun sakin, nun yang tidak berharakat, ya, terlepas dari harakat yang tiga itu. Zaidatun, tambahan. Kapan diletakkan ataupun didempetkan, ya, talhaqu, menempel akhiral ismi, menempel pada isim khusus untuk isim. Tidak masuk ke dalam fi'il, tidak masuk ke dalam huruf. Makanya hati-hati kalau ada yang bertanya kepada kita, apa beda nun sakinah dengan tanwin? Kita jawab sama aja. Kalau tanwin itu ada begini, kalau nun sakinah begini. Itu bukan jawaban ilmiah. Tanda-tanda aja boleh, untuk tanda-tanda saja. Tapi kalau jawaban ilmiahnya bagaimana? Kita jawab nun sakinah yang zaidah, yang tambahan khusus untuk isim, dia diucapkan tapi tidak dituliskan. Itu nun sakinah. Apa namanya? Ditambah di akhir isim. Dia tidak ada di tengah, di akhir dia. Kalau nun sakin, dia ada di tengah, ada di akhir. Ini enggak. Ini enggak. Dia hanya ada di isim, di akhir kalimat. Tidak dituliskan, hanya dilafazkan saja. Itulah definisi ya. Wa nun sakinatun zaidatun alhaqu akhiral ismi lafdhan la khattan. Alamatuhu gampang sekali. Ya, fathatani, dua fathah. Ya, atau dhammatani, dua dhammah yang ditempelkan. Au kasratan. Aliman, hakimun, ya, kullun. Wat tanwinu la yakunu illa mutaqallifan. Ini untuk menjelaskan saja. Dan tanwin ini tidak mungkin terjadi kecuali di akhir kalimat, di akhir isim. Baik. Wal farqu bainan nun sakinati wat tanwin. Ini sudah dijelaskan, kita jelaskan ini masuk rangkuman. Masuk ke dalam rangkuman. Yang pertama, nun sakinatu harfun asliyun min hurufil hija. Nun sakinah itu huruf asli daripada huruf hijaiyah. Ya. Amma tanwinu, adapun tanwin, fala yakunu illa zaidan anil binyatil kalimah. Adapun tanwin, dia itu adalah tambahan di akhir kalimat. Maknanya apa? Ditambah, dia dilafazkan tapi tidak dituliskan. Yang kedua, nun sakinatu thabitatun fil lafzi wal khat. Nun sakinah itu dilafazkan dan dituliskan. Kalau ada uslub thabitatun fil khatti wal lafzi, itu tertulis dan terbaca. Amma tanwinu, adapun tanwin, fathabitun fil lafzi dunal khatti. Kalau tanwin itu dia ada pengucapan tanpa penulisan. Yang ketiga,
An-nunu sakinatu thabitatun fil wasli wal waqti. Nun sakinah itu sabit di dalam wasal dan waqaf. Wasal, waqaf, dia ada selalu. Sedangkan ammas an-nun tanwin fasabitun fil wasli dunal waqfi. Tanwin ini ada ketika kita wasal saja, ketika waqaf hilang dia. Alim, mana lagi dia enggak ada. Alimun ada ketika wasal, tapi ketika waqaf hilang. Itulah menunjukkan tidak asliyah, dia tidak sabitah. Yang selanjutnya, nunus sakinatu takunu fil asma'i wal af'ali wal huruf. Nun sakinah itu kita dapatkan, ya, terdapat dia di dalam asma, di dalam fi'il, di dalam huruf. Amma tanwinu fala yakunu illa fil asma. Atau kalau tanwin tidak ada kita dapatkan kecuali di dalam asma. Kata kerja, kata benda. Yang kelima, an-nunu sakinatu takunu mutawassitatun. Mutawassita sifatan, mutawassitatan, mutatarrifatan. Amma tanwinu fala yakunu illa mutatarrifa. Nun sakinah kita dapatkan di tengah dan di akhir kalimat. Sedangkan tanwin hanya di akhir kalimat saja. Itu ada 5 perbedaannya. Perbedaan yang pertama tadi dia asli nun sakinah, sedangkan ini bukan. Dia adalah nun sakinah itu sabit, ada selalu lafzan kita ucapkan dan kita tuliskan, sedangkan tanwin dia kita ucapkan saja, tidak dituliskan. Yang ketiga, nun sakinah itu ada ketika wasal dan waqaf, sedangkan tanwin ada ketika wasal saja, waqaf tidak. Nun sakinah yang keempat ada di dalam isim fi'il huruf, sedangkan tanwin ada di dalam isim saja. Nun sakinah kita dapatkan di tengah kalimat, di ujung kalimat, sedangkan tanwin kita dapatkan di ujung kalimat. Itu sedikit tentang antara definisi nun sakinah dengan tanwin dan perbedaan antara nun sakinah dengan tanwin. Ketika azan.
La ilaha illallah. La ilaha. Baik. Linnun sakinati wa tanwini arba'u ahkamin. Ya. Jadi nun sakinah dengan tanwin ini ada 4 hukum. Arba'u ahkamin wa hiya al-izhar wal idgham wal qalb wal ikhfa. Kemarin pas kami bilang itu dibilang sama Syekh sebenarnya 3 juga. Cuman qalb itu pada dasarnya 3. Al-izhar wal idgham wal cuman lebih sekarang saya lafazkan al-qalb untuk nun as-sakinah. Jadi 4 ya. Wa dalilu min at-tuhfah lin-nuni in taskun wa lit-tanwini arba'atu ahkamin fa khudh tabiin. Ada 4 hukum al-izhar, idgham wa al-qalb wal ikhfa. Jadi dibilang lin-nuni untuk nun kata di dalam tuhfah itu untuk nun in taskun kalau dia itu sukun berarti ada nun berharakat kan itu. Walit tanwini. Walit tanwin. Kenapa nak disebutkan lit tanwin dulu? Karena yang asli itu didahulukan daripada yang huruf. Walit tanwini kan arba'atu ahkami. Fa khudh tabini. Ada 4 hukumnya. Coba nih dengar saya bayan. Dibilang seperti itu. Ya. Baik. Wadalilul minal Jazariyah, dalil daripada Imam Jazari mengatakan wa hukmut tanwini wa nunin yulfa. Hukum nun tanwin dan nun itu ada langsung disebutkan beliau izhar, idgham wal qalbu ikhfa wal qalbu ikhfa. Sedangkan ini tadi 4, sedangkan yang Imam Jazari disebutkan langsung oleh beliau. Okey. Wa hadhihi al-ahkamul arba'atu 4 hukum-hukum ini innama hiya bi'tibari ma ya'ti ba'da nun sakinati wa tanwin min al-huruf. 4 hukum ini kita lihat dari sisi. Kan bi'tibari berarti kalau dari sisi sini. Dari sisi mana ini? Ma ya'ti apa yang datang ba'da nun sakinah. Apa yang datang setelah nun sakinah itu ataupun tanwin. Minal huruf. Ataupun tanwin itu daripada huruf yang datang 29 itu semua. Yang datang setelah nun sakinah ataupun tanwin. Inilah yang dibahas dalam pada di bab ahkam nun sakinah aw tanwin. Okey. Wa tafsiluhuma kal'ati. Dan penjelasannya secara terperinci sebagai berikut. Al-hukmul awal. Hukum yang pertama. Bagaimana nih? Kita lanjut di sini. Lanjut, Ustaz. Kita berhenti. Okey. Kita lanjut ya. Okey, kita lanjut. Baik. Al-hukmul awal al-izhar. Hukum yang pertama adalah izhar. Lughatan al-bayan. Al-bayan itu wadih, jelas, terang. Makna terang itu dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Huruf setelahnya berdiri sendiri. Jelas dia. Ini tidak terpengaruh, ini tidak mempengaruhi. Ini tidak masuk ke sini, ini tidak masuk ke sini. Jelas sendiri berdiri. Misalkan. Misalkan begitu. Istilahan. Secara istilah. Kalau dibilang secara istilah berarti secara definisi ulama-ulama fan tajwid, ahli tajwid. Apa dibilangnya? Ikhraju, mengeluarkan kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf. Setiap huruf mana ini? Huruf izhar itu. Kullu harfin min makhrajihi.
mengeluarkan setiap huruf yang 6 itu. Kan huruf izhar ini yang 6 itu min makhraji min ghairi ziyadatin, tanpa adanya penambahan fil gunnah. Sebenarnya wakaf di sini cukup. Definisi di sini cukup. Nah, ini tambahan ini. Faslun setelahnya ini tambahan. Nah, ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf. Huruf yang mana? Huruf izhar. Min makhrajihi, dari tempatnya, min ghairi ziyadatin. Nah, coba perhatikan kata-katanya. Min ghairi ziyadatin, tanpa bertambahnya. Tanpa kita tambah. Menunjukkan gunnah itu ada di dalam nun. Baik dia izhar, baik dia idgham, ikhfa, nggak ada urusan. Pokoknya nun tidak bisa terlepas daripada gunnah. Jadi ketika dikatakan huruf izhar itu tidak berdengung. Nah, dia ada dengung. Ada dengung, tapi naqis. Kenapa kalau ditanya? Karena sifat gunnah tidak bisa terlepas daripada sifat nun, daripada huruf nun. Dan dia termasuk makhraj daripada nun itu sendiri. Makanya disebut min ghairi ziyadatin fil gunnah. Tanpa menambahkan. Mana menambahkan? Tanpa kita bilang nada. Itu makna min ghairi. Wala waqfin. Maknanya wala waqfin, tidak berhenti. Tidak kita bilang tidak. Wala saktin, tidak berhenti karena takut kita tambah nun tadi, tambah gunnahnya kita berikan saktah. Tanpa bernafas, enggak juga begitu. Wala tasydidin, tidak bertasydid. Misalnya kalau bertasydid di nun kan enggak perlu nabrah. Nah, enggak perlu nabrah di nun kalau bertasydid. Kita panjangkan gunnah, enggak. Fil harfil mubhar. Nah, di huruf al-mubhar. Nah, tidak perlu bertasydid ataupun bisa masuk kepada idgham. Nah, dia berdiri sendiri. Itulah definisi daripada izhar. Al-ahruful izhar, huruf-huruf izhar itu ahruful izhar sittatun, ada 6. Wa jami'uha takhruju minal halqi. Jadi huruf halqi itu semuanya huruf izhar. Wa hiya hamzun ha'un, ainun ha'un, ghainun kha'un. Nah, jadi ada 6 itu. Pangkal tengah, ujung. Pangkal ha dengan hamzah, tengah ain dengan ha, ujung ghin dengan kha. Semuanya huruf izhar. Kalau kita teliti, kenapa terjadinya izhar, idgham, dan ikhfa? Kalau huruf itu tidak bisa disatukan, jauh sekali tempatnya, karena taba'ud, mutlak dia harus izhar. Kalau huruf itu taqarub, dekat sekali, mutlak dia harus idgham. Karena idgham ashal. Mudah, lebih mudah. Hendak dekat sekali, hendak jauh sekali. Daripada makhraj nun. Itu dia ikhfa. Cobalah kita tengok makhraj nun dengan hamzah. Satu di sini, satu di sini. Kan jauh sekali. Wajib atas nun dengan hamzah itu izhar. Tak mungkin idgham. Bagaimana kita masukkan dia itu? Satu di ujung sana, satu di sini. Tak bisa. Itu salah satu apa hikmah daripada terjadinya izhar di huruf halqi. Karena jauh sekali tempatnya daripada nun. Tidak bisa dimasukkan. Maka terjadilah izhar. Berdiri sendiri dia. Hukmuhu. Apa hukumnya ketika bertemu dengan huruf 6 ini? Wujubul izhar. Wajib atas huruf-huruf ini ketemu dengan nun sukun, izhar. Jelas. Berdiri sendiri. Tanpa nunnya kita tambahkan gunnah. Wa yusamma, dan dinamakan izharan halqiyan. Izharan halqiyan. Itu definisi yang
Itu nama yang diberikan oleh ulama kita untuk huruf-huruf yang 6 ini. Hukumnya. Illatul izhar, illahnya. Apa alasannya? Ya. Apa alasannya? Inda hadhihi huruf. Huruf yang 6 ini diberikan izhar. Apa alasannya? Illatul izhar ya inda hadhihi huruf. Illahnya pada huruf-huruf ini, ya. Bu'du makhrajin nun sakinati an makhraji hadhihi huruf. Jauhnya huruf-huruf yang 6 ini dengan huruf nun sakinah ataupun tanwin. Falam yahsunil idghamu li'adami wujudi masughin musawghina lahu walal ikhfa li'annahu qaribun minal idgham walal qalb li'annahu wasilatun ilal ikhfa. Tidak mungkin dia itu diidghamkan, dimasukkan. Kenapa? Karena jauh sekali tempatnya. Walal ikhfa. Tak mungkin juga dengan ikhfa. Karena ikhfa ini qarib dengan idgham. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Dan mungkin juga, tidak mungkin juga qalb, iqlab. Iqlab itu bahasa yang bagusnya lagi, qalbu. Al-qalbu. Dulu ulama tajwid memakainya, ulama yang ulama al-qalbu. Sekarang ini boleh iqlab. Dia sama aja tuh qalbu dengan iqlab. Cuman kami pakai al-qalbu. Saya pakai qalbu. Li'annahu wasilatun ilal ikhfa. Kalau qalbu enggak bisa karena dia dekat wasilahnya dengan ikhfa. Itu ilahnya. Jadi huruf itu imma jauh sekali, imma dekat sekali, imma pertengahan. Kalau jauh sekali wajib izhar. Jauh sekali dari makhrajnya dengan makhraj nun. Jauh sekali, dekat sekali makhrajnya dengan makhraj nun, idgham. Man, misalnya apa namanya? Balra. Aslinya banra, barra kita bilang. Barra. Kenapa? Karena dekat sekali makhraj nun dengan ra. Mudah sekali idghamnya. Oke. Wa ya'ti al-izharul halqiyyu fi kalimatin wa fi kalimatain. Ini dibuat tabelnya. Datang izhar halqi ini baik dia di dalam satu kalimat ataupun di dalam dua kalimat. Contoh di huruf hamzah yang satu kalimat. Itu tengok sendiri nanti. Saya baca sedikit. Wayan auna. Wayan itu kena hukum izhar. Dalam dua kalimat in antum hukum izhar. Ma'at tanwin abdan. Kalau tanwin tak mungkin di tengah. Tak mungkin satu kalimat. Mesti huruf tanwinnya di akhir kalimat awal. Huruf izharnya di pangkal kalimat yang kedua. Karena tanwin yang dapat kita kan di akhir kata ya. Begitu coba lah tengok sendiri tabelnya. Mudah. Selanjutnya alamatul izharil halqi fi dhabtil mushaf. Jadi tanda izhar halqi di dalam mushaf, di dalam penulisan mushaf, dhabtil mushaf itu harakatnya. Apa tandanya ini? Ya isbatus sukuni fawqan nun sakinah. Ya diisbatkan adanya, ya kan? Adanya tanda di atas nun sakinah. Contohnya adanya tanda kayak hak kepala hak yang kecil. Min had, begitu juga ada kepala hak yang kecil itu. Itu bisa kita untuk belajar dan mengajarkan orang lain, kita bilang tanda kepala hak kecil itu berarti huruf yang setelah nun ini hukumnya izhar. Itu ilmiah kalau kita bilang seperti itu. Kalau ditanya orang nanti begitu jawab, apa ada tanda nun sakinah ini di atasnya?
Di tempat lain nun sakinah enggak ada. Oh, di sini lupa. Di sini. Bukan di sini ada seni, di sini lupa dia dibuatnya. Enggak begitu. Ada hukum-hukum tersendiri. Wa alamatus sukuni fil mushafi tuktabu ala syakli ra'sil ha. Nah, dan tanda sukun di dalam mushaf itu dituliskan dengan bentuk kepalanya ha. Ha. Kepalanya saja. Seperti hamzah, kepala ain, ra'sul ain. Sedangkan sukun kepala ha dituliskan di dalam dhabtul mushaf. Ya, ha saghir. Amma tanwin, tanwin ditulis dengan fathah yang murakkab, double dua. Mudah. Nah, kita nengok masuk sekarang di ad-dalilu min at-tuhfah. Wal awwal al-izharu qabla al-ahruf fil halqi sittun rutibat fal ta'rif. Al-hamzun ha'un thumma ghainun ha'u muhmalatani thumma ghainun oh. Nah, itu dalil daripada izhar itu sendiri. Setelah itu masuk dalil daripada al-Jazariyah, begitu juga inda harfil halqi awhil wadghil fil lam wal ra la bi gunnatin lazim. Nah, itu di nanti syarahannya itu yang kita bilang tadi. Itu isi matanya yang kita bilang duluan tadi. Nah, ini dalil dasarnya. Bagaimana tunggu? Bagaimana para ustaz semuanya? Ustazah, kita lanjutkan? Kita cukup dulu, Ustaz. Kita cukup di hukum yang kedua adalah idgham ya. Iya, Ustaz. Hukum yang kedua adalah idgham. Insyaallah kita lanjutkan hari Senin depan berarti. Kamis kita pakai besok ya. malam Pak. Malam Selasa depan, Ustaz. Kamis kita pakai. Ya baik. Apa itu? Alhamdulillah atas penjelasan Ustaz, atas pencerahannya. Untuk itu kami beri kesempatan kepada teman-teman semuanya yang mau bertanya, yang pengen menambah lagi wawasannya, kami persilahkan. Mumpung kopi Ustaz Zaki masih banyak nih, kalau udah habis ntar hilang baterainya. Enggak, tafadhol Ustaznya, kamu bertanya kami persilahkan. Silakan terus kalau ada yang masih ada aneh-aneh konspirasi disampaikan saja. Kalau tidak disampaikan di sini juga tidak masalah, nanti sampaikan ke grup. Kalau disampaikan secara pribadi, ilmunya itu sendiri. Tapi kalau di grup rame-rame. Nah. Baik. Kan? Kalau yang lain mungkin belum lagi mencari-cari, mungkin saya pengen ini ya, pengen mungkin bertanya sedikit, mungkin bukan bertanya, saya ingin apa memang saya kurang belajarnya. Berarti setahu saya izhar itu berarti emang nggak ada gunanya. Baru sekarang saya baru antum menjelaskan ternyata ada gunanya, tapi hanya sekedar saja, hanya sedikit gitu saja. Ya. Berarti dia tidak akan lepas dari gunah itu saja. Mesti ada. Enggak. Berarti patokannya itu karena ada nun sukun. itu terbentuk dari dua tempat. Patokannya karena makhraj nun itu adalah khaisyum itu. Rumah dia. Di sisi kita lihat dari suara itu, suara yang seperti itu dia sifat, tapi aslinya itu juga makhraj daripada nun. Makhraj daripada nun. Nah, nggak bisa. Nah, ada kan? Nah, nggak bisa kita bilang nggak ada guna. Nggak bisa. Tetap dia juz'ul lisan, juz'ul khaisyum.
Mim juz'ul syafa, juz'ul khaysyum. Nah, dari itu makanya izhar pun dia, apapun dia tetap ada gunnah. Cuma ghairi ziyadah aja Ustaz berarti Ustaz. Terus yang kedua, Iya. Anda juga kemarin tuh ini Ustaz. Kok ada beda antara sukun itu kok yang di nun ini bentuknya cuma seperti kepala huruf H, yang lain tuh seperti bulat. Baru kalian ini tahu Ustaz. Masya Allah, saking ini. Berarti emang ada perbedaan berarti Ustaz. Ya, berarti kalau seandainya kita mau menjelaskan, paling simpelnya untuk menjelaskan tanda nun itu ya di situ berarti Ustaz, ya di tanda itu aja Ustaz, lebih mudah mungkin bisa dipahami Ustaz. Iya. Makanya ulama Qurra itu sudah memikirkan dengan detail bagaimana umat ini mudah baca Quran. Kalau ditanya mana itu hukumnya apa? Izhar. Mana tandanya? Ada hak yang kecil di atas nun. Itu izhar semua. Nun sukun, ada hak di atasnya. Makanya definisi nun sukun, itu nun sakinah itu apa? Nun yang tidak ada lambang fathah, lambang dhammah, lambang kasrah. Kan gitu aja berarti ima dia kosong, ima dia ada hak kepalanya. Iya. Ya Allah. Barakallah Ustaz. Terima kasih, syukran jazakumullah Ustaz atas penjelasannya. Monggo yang teman-teman yang lain yang mau mendapatkan penjelasan lebih atau yang mau bertanya, kami persilakan. Yuk. Saya selama masih bisa mencoba untuk senyum nih, karena dari tadi pagi saya ngajar. Tentang lahn, apa itu tadi? Coba baca, Ustaz. Apa dia bilang? Hah? Mic-nya. Mic. Mic Ustaz enggak jelas. Saya baca aja. Apa pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang bertanya tentang lahn? Ketika kita bermakmum pada imam yang lahn, apakah Nah, untuk di lahn ini begini sekarang. Di dalam hukum asli, hukum dasarnya kita berimam kepada yang memang hancur Al-Fatihah. Salat tidak sah. Begitu ya. Tapi ada tapi di sini. Sekarang kita umat ini untuk mendirikan salat sudah alhamdulillah. Nah, tugas kita sekarang belajar dan perbaiki. Belajar dan perbaiki terus. Nah, karena nanti masuk ke dalam hukum fikihnya, salah satu kalau ditanya di sirah hukum tajwid ini, satu tasdid hilang dari Fatihah itu tidak sah salat. Kalau haditsnya begitu detail sekali sebenarnya. Tapi itu kan kita sampaikan secara gamblang seperti itu kita belum mampu didengar. Jadi kita sedikit-sedikit memperbaiki. Nah, itu yang ada dulu misalkan entah di kampung, misalkan ada yang lain. Itu imam 80 tahun sudah berdiri imam begitu aja. Ya. Apakah batal? Maafkan. Tapi ketika diberitahu nih Fatihah yang betul begini, tasdidnya begini, begini, ainat di dalam hati. Siapa kamu nih? Memperbaiki saya yang sudah beberapa tahun di sini. Nah, itu dari sholat tempat lain aja. Karena itu bukan lagi tidak paham, tapi sombong. Di sombongnya itu jatuh dia. Kena di situ, tidak bisa sholat, itu batal sholat kita. Tapi kalau memang begitulah adanya dia, berarti masuk ke dalam
yang membaca mendapat 2 pahala. Pahala capek 1, pahala baca Quran 1. Kayak gitu ya. Sombong dia waktu mau diperbaiki enggak mau. Enggak usah salat belakang dia. Enggak sah salat. Karena dia udah tahu, tapi enggak mau. Nah, beda dengan yang memang enggak bisa dan enggak siapa yang jelaskan. Beda hukumnya. Enggak bisa kita tarik langsung satu hukum. Kita bukan yang zahiri menghukumi langsung tupang betul. Teliti satu-satu. Ini lain hukumnya, ini lain halnya, lain fatwa. Dapat. Ada lagi? Terus. Ya, Ustaz yang lain, Ustazah yang lain mau bertanya. Mumpung kopi Ustaz Zaki masih banyak tuh, belum habis. Wa jazakumullah khairan. Ustaz Sodik, monggo Ustaz Sodik. Ya, Ustaz Sodik. Menyimak Ustaz. Nah, Menyimak Ustaz. ngantuk. Saya susah sekali ini. Saya takutnya saya kalah sama syaitan. Digoda-goda sama syaitan ngantuk. Saya kalah. Nah, itu nggak mau saya. Harus fokus. Makanya saya harus dikawal betul. Ada pertanyaan lagi terus? Kalau ada yang khawatir, nanti kalau tidak berani di sini juga di grup aja, tidak apa-apa. Yang penting ada hidup halaqah itu hidup. Ihya'ul ilmi mudzakarah. Ya kan hidupkan ilmu itu dengan muzakarah kan? Dah. Ada saran untuk majelis kita? Ataupun ada koreksi? Enggak pertanyaan mungkin koreksi. Bagus, Ustaz. Terserah enggak masalah. Bagus, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Ada apa namanya? Waktu saja. Udah bagus, alhamdulillah, Ustaz. Mantap, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Barakallahu fiikum. Nah, saya sebenarnya bukan itu yang saya mau. Saya mau koreksinya supaya majelis ini lebih bagus lagi. Ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan ke depan ya. Kita lanjutkan ke depan. Ya, Ustaz. Ini pun saya mau ke halaqah